Perang Napoleon, salah satu perang paling mematikan di dunia. Napoleon merebut kekuasaan pada tahun 1799. Dia kemudian mendirikan kediktatoran militer. Ada banyak pendapat tentang tanggal yang digunakan sebagai awal resmi perang Napoleon. 18 Mei tahun 1803 sering digunakan ketika Inggris dan Prancis mengakhiri satu-satunya periode perdamaian singkat antara tahun 1792 dan 1814. Perang Napoleon dimulai dengan Perang Koalisi Ketiga, yang merupakan yang pertama dari perang koalisi melawan Republik Prancis pertama setelah Napoleon naik tahta sebagai pemimpin Prancis. Inggris mengakhiri perjanjian Amiens dengan mendeklarasikan perang terhadap Prancis pada bulan Mei tahun 1803. Di antara alasannya adalah perubahan Napoleon pada sistem internasional di Eropa Barat, terutama di Swiss, Jerman, Italia, dan Belanda. Sejarawan Frederick Kagan berpendapat bahwa Inggris khususnya merasa kesal dengan pernyataan Napoleon tentang kendali atas Swiss. Lebih jauh, orang Inggris merasa terhina ketika Napoleon menyatakan bahwa negara mereka tidak pantas bersuara dalam urusan Eropa. Meskipun Raja George III adalah seorang elektor kekaisaran Romawi Suci. Sementara itu, Rusia memutuskan bahwa intervensi di Swiss menunjukkan bahwa Napoleon tidak mencari penyelesaian damai atas perbedaannya dengan kekuatan Eropa lainnya. Inggris dengan tergesa-gesa memberlakukan blokade laut terhadap Prancis untuk membuatnya kekurangan sumber daya. Napoleon menanggapinya dengan embargo ekonomi terhadap Inggris dan berusaha melenyapkan sekutu kontinental Inggris untuk mematahkan koalisi yang dibentuk untuk melawannya. Sistem kontinental yang disebut membentuk Liga Netralitas Bersenjata untuk menghentikan blokade dan menegakkan perdagangan bebas dengan Prancis. Inggris menanggapinya dengan menangkap armada Denmark, memecah liga, dan kemudian mengamankan dominasi atas lautan yang memungkinkannya untuk melanjutkan strateginya dengan bebas. Napoleon memenangkan Perang Koalisi Ketiga di Austerlitz, memaksa Kekaisaran Austria keluar dari perang dan secara resmi membubarkan Kekaisaran Romawi Suci. Dalam beberapa bulan, Rusia menyatakan perang yang memicu Perang Koalisi Keempat. Perang ini berakhir dengan bencana bagi Prusia yang telah dikalahkan dan diduduki dalam waktu 19 hari sejak dimulainya kampanye. Napoleon kemudian mengalahkan Rusia di Friedland, menciptakan negara-negara klien yang kuat di Eropa Timur dan mengakhiri Koalisi Keempat. Bersamaan dengan itu, penolakan Portugal untuk berkomitmen pada sistem kontinental dan kegagalan Spanyol untuk mempertahankannya menyebabkan Perang Semenanjung dan pecahnya Perang Koalisi Kelima. Prancis menduduki Spanyol dan membentuk kerajaan klien Spanyol, mengakhiri aliansi antara keduanya. Keterlibatan besar Inggris di Semenanjung Iberia segera menyusul, sementara upaya Inggris untuk merebut Antwerp gagal. Napoleon mengawasi situasi di Iberia, mengalahkan Spanyol dan mengusir Inggris dari Semenanjung. Austria yang ingin memulihkan wilayah yang hilang selama Perang Koalisi Ketiga menyerbu negara-negara klien Prancis di Eropa Timur pada bulan April tahun 1809. Napoleon mengalahkan Koalisi Kelima di Wagram. Rencana untuk menyerang Amerika Utara Inggris mendorong Amerika Serikat untuk menyatakan perang terhadap Inggris dalam Perang 1812, tetapi tidak menjadi sekutu Prancis. Keluhan atas kendali Polandia dan penarikan Rusia dari sistem kontinental menyebabkan Napoleon menyerang Rusia pada bulan Juni tahun 1812. Invasi tersebut merupakan bencana yang tidak terelakkan bagi Napoleon. Taktik bunuh hangus, desersi, kegagalan strategis Prancis, dan dimulainya musim dingin di Rusia memaksa Napoleon untuk mundur dengan kerugian besar. Napoleon mengalami kemunduran lebih lanjut. Kekuatan Prancis di Semenanjung Iberia dipatahkan pada pertempuran Vitoria musim panas berikutnya, dan aliansi baru dimulai, Perang Koalisi ke-6.
Koalisi mengalahkan Napoleon di Leipzig yang menyebabkan kejatuhannya dari kekuasaan dan akhirnya turun tahta pada 6 April tahun 1814. Para pemenang mengasingkan Napoleon ke Elba dan memulihkan monarki Bourbon. Napoleon melarikan diri dari Elba pada 1815, mengumpulkan cukup dukungan untuk menggulingkan monarki Louis ke-18 yang memicu koalisi ke-7 dan terakhir untuk melawannya. Napoleon kemudian dikalahkan secara meyakinkan di Waterloo dan ia turun tahta lagi pada 22 Juni. Pada 15 Juli, ia menyerah kepada Inggris dan diasingkan secara permanen ke Saint Helena yang sangat terpencil. Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 20 November tahun 1815 secara resmi mengakhiri perang. Monarki Bourbon sekali lagi dipulihkan dan para pemenang memulai Kongres Wina untuk memulihkan perdamaian ke Eropa. Sebagai akibat langsung dari perang, Kerajaan Prusia bangkit menjadi kekuatan besar, sementara Inggris Raya dengan angkatan laut kerajaan yang tak tertandingi dan kekaisaran yang berkembang menjadi negara adikuasa yang dominan di dunia memulai Pax Britannica. Kekaisaran Romawi Suci telah dibubarkan dan filosofi nasionalisme yang muncul di awal perang memberikan kontribusi besar terhadap penyatuan negara-negara Jerman dan negara-negara di semenanjung Italia. Perang di Iberia sangat melemahkan kekuatan Spanyol dan kekaisaran Spanyol mulai terurai. Spanyol akan kehilangan hampir semua harta miliknya di Amerika pada tahun 1833. Kekaisaran Portugis juga menyusut dengan Brasil mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1822. Perang tersebut merevolusi peperangan Eropa, penerapan wajib militer massal, dan perang total menyebabkan kampanye dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya karena seluruh negara berkomitmen pada semua sumber daya ekonomi dan industri mereka untuk upaya perang kolektif. Secara taktis, Angkatan Darat Prancis telah mendefinisikan ulang peran artileri, sementara Napoleon menekankan mobilitas untuk mengimbangi kerugian numerik, dan pengawasan udara digunakan untuk pertama kalinya dalam peperangan. Gerilyawan Spanyol yang sangat sukses menunjukkan kemampuan orang-orang yang didorong oleh nasionalisme yang kuat melawan kekuatan pendudukan. Karena umur panjang perang, luasnya penaklukan Napoleon dan popularitas cita-cita revolusi Prancis, periode tersebut berdampak besar pada budaya sosial Eropa dan membentuk filosofi politik modern yang bahkan digunakan saat ini.